Halo Malakan semuanya, kembali lagi di Monolog Malaka. Ini adalah gua merasa monolog gua ini adalah yang paling dicari di channel Malaka. Karena orang mencari quote-quote kehidupan dari seorang Coki Pardede. Bahkan cuma di channel ini nama saya jadi Coki Irwandi. Kali ini gue akan ngomongin mengenai sesuatu yang lagi rame banget nih di algoritma belakangan ini. Dua teman saya di Malaka kan lagi ngomong mengenai kecerdasan kognitif atau sesuatu yang kita kenal dengan yang namanya IQ. Bahkan sekarang banyak banget konten kreator yang berlomba-lomba tes IQ untuk menentukan IQ-nya setinggi apa. Ada yang bilang katanya 150, ada yang bilang katanya 140, ada yang bilang 120, yada. Gue belum pernah tes IQ, tapi kalau misalnya ditanya, Coki IQ-nya berapa? Saya akan jawab IQ saya 66. Karena angkanya bagus saja, 66. Tapi topik yang akan gue bahas kali ini adalah ternyata ada sesuatu yang lebih signifikan daripada IQ. Yang ternyata kalau menurut studi, faktor ini bisa memperbesar kemungkinan kita sukses. Lebih besar daripada kemampuan kognitif kita. Faktor apa? Namanya social intelligence atau kemampuan bersosialisasi. Selamat datang di Monolog Coki Pardede, nanti kita akan bahas nih. Tapi sekarang bumper dulu. Oke, gue akan jelasin sedikit apa itu konsep kecerdasan sosial. Jadi sekitar tahun 1920-an, itu kapan sih? Yang jelas kebanyakan orang yang nonton konten ini pasti belum lahir. Itu ada orang yang namanya Edward Thorndike. Dia mencetuskan konsep kecerdasan sosial pertama kali. Jadi menurut beliau katanya kecerdasan sosial ini berbeda dengan IQ. Dan pengukuran IQ ini ternyata nggak menguji kecerdasan sosial. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Biasanya orang yang pintar berlogika belum tentu punya kecerdasan sosial yang bagus juga. Jadi nggak semata-mata karena IQ lo bagus, lo punya kemampuan sosial yang bagus. Ini dua hal yang berbeda gitu. Dan menurut beliau, kecerdasan sosial ini adalah kemampuan untuk mengerti orang lain dan kemampuan untuk menghandle hubungan sosial. Jadi intinya adalah seberapa baik seseorang itu bisa efektif dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Semenjak Bapak Edward ini mengungkapkan teorinya di tahun 1920-an, orang-orang jadi banyak riset nih yang ngelihat pengaruh kecerdasan sosial ke hal-hal lain. Dan ternyata banyak studi dan riset nemuin bahwa orang dengan kecerdasan sosial yang tinggi itu cenderung jauh lebih sehat dan hidup lebih lama. Saya ulang ya, orang yang punya kecerdasan sosial lebih tinggi itu punya kecenderungan hidup lebih sehat dan hidup lebih lama. Ini sudah jelas teman-teman. Karena kalau lo tahu caranya handle orang, biasanya lo nggak punya musuh. Kalau lo nggak punya musuh, lo nggak punya haters. Kalau lo nggak punya haters, Instagram Anda tidak diserang. Dan orang yang tidak pernah kena kasus pasti biasanya lebih bahagia. Sementara orang dengan kecerdasan sosial yang lebih rendah itu cenderung menimbulkan emosi negatif kepada orang lain. Kayak misalnya bikin orang marah, ngerasa nggak percaya diri, frustrasi, sampai ngerasa nggak dihargai. Dan biasanya gara-gara gitu akhirnya orang yang kecerdasan sosial yang rendah ini dia nggak sadar, tanpa dia sadari dia memicu konflik teman-teman. Bikin hubungannya renggang sama orang-orang yang ada di sekitar dia dan bahkan nimbulin permusuhan di tempat kerja. Tapi ini beda ya teman-teman sama orang yang memang dengan sengaja pengen nyebelin aja. Kayak misalnya musuh masyarakat. Siapa contohnya? Beda. Kalau yang saya maksud tadi adalah memang orang yang karena dia nggak punya social skill, jadi dia emang tanpa sadar nyebelin aja. Dan akhirnya ke-cluelessan dia ini bikin konflik di mana-mana. Itu yang saya maksud gitu. Bukan orang yang memang dengan sengaja pengen nyebelin untuk bikin engagement. Itu beda. Ini dua hal yang berbeda gitu.
Nah, apa akibatnya kalau misalnya kita punya kecerdasan sosial yang rendah? Ini sebenarnya bahaya banget teman-teman, karena tanpa kita sadari, akhirnya kita tuh jadi sering kena outcomes yang sebenarnya kita nggak mau. Bukan karena kenapa-napa, tapi karena emang kita nyebelin aja, kita nggak punya kemampuan untuk bersosialisasi, kita nggak punya kemampuan untuk menghandle orang lain secara baik. Jadi akhirnya kita selalu bertanya-tanya nih di pikiran kita, kenapa aku dibenci? Terus teman-teman, ada juga research yang menarik yang ngelihat hubungan antara kecerdasan sosial dan performa akademik. Jadi ternyata sampai taraf tertentu ini ada hubungannya teman-teman. Kalau nggak salah nama studinya itu jurnalnya namanya Social Intelligence and Student Academic Performance at Postgraduate Level. Gila nggak tuh, Coki Pardede bisa. Inti dari studi itu, di situ dia ngambil sampel orang yang IPK-nya 3,6 sampai 4, kecerdasan sosialnya cukup tinggi biasanya. Itu skornya kayak 3,2 gitu. Dan kebalikannya, orang-orang yang IPK-nya itu di bawah itu, kayak misalnya ya di bawah 3,6, biasanya kecerdasan sosial itu rendah, skornya itu 2,4. Makanya kalau misalnya lo kadang ngelihat temen lo dan suka emosi tanpa alasan, dan lo nggak ngerti alasannya, anjing kok gue kalau ngelihat muka dia kok sebel gitu. Coba cek IPK-nya. Pasti, kemungkinan besar 2 IPK-nya. Atau mungkin IPK-nya 3, atau mungkin IPK-nya 1,8. Nah, sekarang kan gue udah ngasih tahu nih bahwa ada faktor lain yang ini juga bisa menjadi salah satu faktor untuk membuat kita berhasil di pekerjaan kita kan, yang namanya adalah kecerdasan sosial. Nah, sekarang kalau misalnya kita merasa kecerdasan sosial kita rendah, tips untuk meningkatkannya bagaimana nih? Nah, saya, Coki Pardede, akan memberikan tips bagaimana caranya meningkatkan kecerdasan sosial. Saya ya loh ngasih tips. Padahal saya udah berkali-kali di cancel. Jadi gini, gue mau kasih tips buat caranya ningkatin kecerdasan sosial. Yang pertama, coba lo latih kepekaan sosial lo. Itu bukan cuma sekedar dengerin orang lain, tapi denger dengan kesadaran dan pemahaman. Ini jujur, saya juga baru berhasil menerapkan ini setahun belakangan. Jadi sebenarnya ini adalah konsep yang diambil dari seseorang yang namanya Daniel Goleman. Menurut dia, fondasi utama kecerdasan sosial itu adalah kemampuan baca emosi orang secara real time. Nah, masalahnya teman-teman, kebanyakan orang itu denger kata-kata cuman kagak ngerti atau buta sama konteks. Kayak misalnya nada suara, ekspresi, jeda, dan lain sebagainya alias tone deaf gitu. Jadi coba deh lo latih teman-teman. Kalau misalnya lo lagi ngobrol, jangan fokus ke waktu temen lo ngomong, fokus lo tuh kayak, oke, gue mau jawab apa nih? Enggak. Tapi lo perhatiin aja nada suaranya, ekspresi wajahnya, dan timing dia ngomong. Lo perhatiin dengan tulus, sampai si orang yang ngomong ini ngerasa dia memang kayak didengerin gitu. Karena kalau lo mendengar untuk menjawab, itu beda sama mendengar untuk mengerti. It's a two different thing menurut gue. Dan yang kedua, stop pengen kelihatan pinter. Lo harus mulai dari pengen ngerti, yang kayak tadi gue bilang tadi ya. Dan ini nyambung ke research dari MIT soal collective intelligence, teman-teman. Karena ternyata kecenderungan orang pinter itu emang sebenarnya menang argumen, bukan ngerti perspektif. Jadi kalau misalnya lo udah pinter, dan mudah-mudahan memang sudah, kita anggaplah lo udah di level pinter, sekarang latihannya udah bukan menghafal lagi, tapi coba mengubah mindset supaya saat lo ngobrol sama orang, tujuan lo tuh bukan bagaimana gue pengen kelihatan keren atau pinter, tapi lebih ke apa sih sebenarnya yang orang lain rasain atau pikirin gitu. Dan sebenarnya itu bisa terlihat dari body language kita, cara kita mendengarkan. Gue secara pribadi kalau misalnya ngobrol sama orang, gue menghindari body language yang memang terkesan sombong. Kayak misalnya kalau lo ngobrol sama orang, kalau lo begini kan, waduh. Itu lo kalau dengar sama orang mungkin bisa kayak body language kayak ada apa, kayak lebih natural aja gitu. Dan menurut gue jangan pengen kelihatan pintar atau kelihatan keren lah gitu. Contoh konkret nih, misalnya lo dengar orang ngomong,
dan lo nggak setuju. Daripada langsung lo debat, menurut gue coba lo tanya dulu aja. Kayak misalnya, oh begitu, lo mikir gitu karena apa? Atau mungkin lo bisa pakai kata-kata yang lebih oke, kayak misalnya kesimpulan lo tuh dari mana asalnya kalau gue boleh tahu gitu. Itu kayaknya lebih gampang untuk membuat social connection daripada lo ngomong kayak, tapi menurut studi dari MA, wah itu tidak, Anda akan tidak punya teman kalau kayak gitu. Terus yang ketiga juga saat lo lagi bercakap-cakap dengan orang, kayaknya ada baiknya lo bangun emotional mirroring deh. Ini nih konsepnya gue pelajarin dari neuroscience atau ilmu saraf ya. Gila nggak? Coki Pardede belajar neuroscience dan ilmu saraf. Jadi teman-teman intinya aja otak kita itu punya yang namanya mirror neurons. Jadi simpelnya kita bisa nularin emosi ke satu sama lain gitu. Itu makanya biasanya kalau kita ketawa kan orang biasanya cenderung ikut ketawa kan. Walaupun sebenarnya kita udah ketawa sama-sama, nanti setelah selesai kita ketawa karena apa sih? Nggak tahu. Tapi intinya memang kita punya kecenderungan untuk menularkan emosi yang sedang kita rasakan. Kalau misalnya lo lagi gloomy, lo ada ketongkrongan, nanti satu tongkrongnya gloomy semua. Intinya begitu. Lo ngerti lah poin gue gitu. Jadi intinya coba lo latih gimana bisa rasain yang orang lain rasain. Jadi kayak misalnya kalau orang lain lagi sedih, coba lo ikut juga rasain kesedihannya. Kalau orang lain lagi senang, coba lo rasain juga kesenangannya. Walaupun memang kalau orang lagi sedih, jujur, gue biasanya pengen ketawa sih. Tapi itu nggak boleh. Kalau orang lagi sedih, setidaknya kalau lo nggak bisa merasakan kesedihannya ya prihatin aja lah gitu. Nah, tips keempat adalah perbanyak exposure sosial. Jadi sebisa mungkin jangan gaul sama circle yang itu-itu aja. Coba lo keluar juga dari comfort zone circle lo gitu. Contohnya Coki Pardede. Di satu sisi, di satu saat gue bisa bikin konten sama Mas Gibran, tapi di satu sisi gue juga bisa bikin konten sama Pak Anies Baswedan. Jadi menurut gue sosial bunglon gitu, gue bisa kenal sama banyak orang. Nah, ini juga ada satu sumber lagi, ini dari Social Intelligence Hypothesis. Di situ disebutin bahwa semakin kompleks interaksi, semakin keasah otak sosial lu, teman-teman. Coba deh ngobrol sama orang beda background, masuk ke situasi yang nggak apa-apa awkward dikit. Jangan cuma nongkrong sama yang udah nyaman. Karena menurut gue kalau lo kebanyakan nongkrong sama yang udah nyaman, social skill lo tuh nggak bakal naik gitu. Lo akan cuma gitu-gitu doang. Oke, ini kita masuk ke poin kelima, gimana caranya naikin social intelligence. Menurut gua, lo harus bikin yang namanya feedback loop dalam diri lo setiap kali kita ngobrol atau berinteraksi sama orang lain. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena untuk tahu diri kita tuh asik atau enggak, itu dari orang lain, bukan dari kita. Karena kalau patokan kita asik atau enggak itu dari diri kita, itulah pemikiran orang enggak asik biasanya. Tapi kalau misalnya, ini gue kasih contoh konkret nih. Misalnya lo lagi ngobrol nih sama orang. Mungkin ada baiknya kalau lagi ngobrol sama orang, lo juga kasih kesempatan orang lain untuk ngomong balik. Karena kalau lo terus yang ngomong, terus lo ngerasa kayak anjir gue keren banget nih. Gue udah nyaman nih di tongkrongan ini. Bisa jadi itu karena orang lain males nanggapin ente. Sehingga akhirnya tidak ada komunikasi dua arah gitu. Padahal kan sebenarnya untuk tahu apakah social skill kita itu sudah better atau belum, kita harus kasih kesempatan orang lain untuk ngomong gitu. Dan kalau misalnya dikasih feedback, ente juga jangan baper. Kalau misalnya kayak lu kebanyakan ngomong deh, ya jangan baper juga gitu. Jadi coba bikin sebuah environment ngobrol di mana kita tidak terlalu mendominasi percakapan, tapi itu adalah percakapan dua arah yang bisa saling ngasih feedback gitu. Karena sekali lagi bisa aja lo ngerasa enjoy ngobrol sama orang lain ya karena lu yang ngomong gitu. Dan lu udah ngerasa si paling enak diajak ngobrol, padahal sebenarnya yang ngobrol lu doang. Lu kalau kayak gitu kan kurang ya. Makanya menurut gua, lu tuh harus punya orang yang lo percaya untuk secara berkala ngasih feedback jujur ke diri lo di tongkrongan tuh kayak gimana. Dan orang-orang ini harus lo pegang karena dialah yang menentukan apakah social skill lo tuh asik atau enggak gitu. Dan lagi-lagi yang gue bilang, kalau misalnya orang yang lo percaya ini ngomong lu nggak asik, jangan baper. Itu bukan personal, itu adalah sebuah kompas di mana, oh berarti mungkin gue terlalu banyak ngomong, berarti harus gue agak tone down gitu. Intinya jangan jadi orang yang kayak misalnya kita lagi karaoke bareng dari 10 lagu,
ente nyanyi 8 lagu. Waduh, itu tidak akan diajak nongkrong di mana-mana. Itu aja sih sebenarnya. Itu biasanya sih tanda-tanda NPD ya, biasanya kayak gitu. Dan saya yakin juga siapa? Ariana Grande juga kalau karaoke dia nggak akan nyanyi 8 lagu, goblok. Dan sebenarnya intinya teman-teman kalau lo lagi bersosialisasi sama banyak orang, mungkin rule of thumb yang paling gampang adalah lo harus bisa baca pola sih. Baca pola setiap orang di tongkrongan lo. Kayak misalnya contoh temen lo si A kalau misalnya lagi marah sifatnya kayak gimana. Temen lo si B kalau kita bahas apa yang bikin dia bete gitu. Atau misalnya temen lo si C kalau kita udah kebanyakan ngomong body language-nya kayak gimana. Karena semakin lo paham pola-pola ini, akhirnya lo akan tahu kapan waktunya berhenti berbicara dan kapan waktunya untuk switch ke topik yang lain, sehingga akhirnya kehadiran lo di tongkrongan itu bisa dinanti-nanti dan setiap grup jadi ada lu-nya. Karena menurut gue tanda lu nggak asik adalah ada satu grup yang nggak ada lu-nya. Biasanya tuh orang yang social skill-nya kecil itu adalah orang yang di grup kampus, di grup sekolah, di grup kerjaan, itu pasti ada satu grup yang nggak ada dianya. Karena kegagalan dia dalam memahami pola teman-temannya, memberikan kesempatan buat orang lain untuk memberikan feedback, atau mungkin bahkan ya sesimpel dia nggak peduli sama orang lain. Dia cuma peduli dengan yang penting gue ngomong, yang penting gue kelihatan pinter, yang penting IQ gue terlihat jelas di ruangan ini. Pokoknya semuanya adalah tentang bagaimana saya terlihat keren. Hindari jadi orang kayak gitu. Karena menurut gue pada akhirnya pinter itu tidak akan berguna kalau lo nggak asik, teman-teman. Menurut gue pada akhirnya yang bikin kita bisa maju dan jauh di pekerjaan kita adalah saat kita asik. Karena orang yang ditolong biasanya orang yang asik, bukan orang yang pintar. Sampai ketemu lagi di monolog gue selanjutnya. Ternyata kita belum habis teman-teman, karena gue baru ingat inti dari topik yang gue bahas di monolog ini itu sebenarnya sama banget kayak apa yang ditulis di buku mega bestseller ini, Makanya Mikir. Di halaman 209 tentang kecerdasan sosial. Jadi sebenarnya ini semua dibahas di sini, teman-teman. Di sini ada quote-nya. Ini adalah, buat apa pinter kalau nyebelin. Jadi, apalah gunanya pinter kalau nyebelin, teman-teman. Karena menurut gua, kita tuh bukan cuman kekurangan orang pinter. Sekalinya orang pinternya ada, biasanya nyebelin. Makanya menurut gua, itulah alasannya kenapa minat baca di Indonesia mungkin rendah ya teman-teman. Karena biasanya orang yang baca buku identik nyebelin. Mungkin. Gua nggak tahu karena tidak ada studinya. Next time kalau ada studinya saya share. Tapi sepertinya tidak ada. Itu jokes aja. Jadi kalau lo mau lihat bagaimana cara meningkatkan kecerdasan sosial yang lebih komprehensif dan lebih detail, beli aja buku Makanya Mikir di halaman 209 dengan quote-nya, buat apa pintar kalau kita nyebelin. Ingat, lo ditolong bukan karena lo pinter, lo ditolong karena lo asik. Sampai ketemu lagi di monolog saya selanjutnya. Kali ini udah beneran habis kok. Oh ya, ternyata belum habis lagi. Ini masih ada lagi, satu lagi nih. Sebenarnya kalau lo lihat tadi gue kayak nyebutin study, ada juga tadi Mas Edward dan yang lain-lain. Itu sebenarnya bukan karena saya benar-benar mempelajari ya. Nanti kalau teman-teman lihat di gini, ini sebenarnya ada prompter. Jadi sebenarnya saya baca semuanya. Tapi kenapa Anda nonton dari awal sampai akhir? Bukan karena saya pinter kan, tapi karena saya ngebawainnya asik gitu. So, that's the point kan. Kalau misalnya lo ngebawainnya asik, lo ngebawainnya tidak menggurui, lo membawakan sesuatu seolah-olah itu menjadi ngobrol antar dua arah, jadi harusnya semuanya jadi asik gitu. So, naikkan kecerdasan sosial Anda.